sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Semoga kita senantiasa dalam berkat Tuhan. Jumpa lagi dalam renungan harian, dalam acara sharing ayat berkesan. Kami, keluarga Bapak Aston Situmorang, Ibu Tiarma Borsimanihulo, bersama anak kami, Gregorius Situmorang, dari Sasi Santo Petrus Simpang Kuala Medan, Paroki Santo Fransiskus Asisi Padang Bulan Medan, mengucapkan terima kasih kepada Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi ayat berkesan dari kutipan yang akan kita renungkan hari ini. Hari ini, Sabtu 19 Maret 2022, Hari Raya Santo Yosef Suami Santa Perawan Maria. Bacaan Injil yang akan kita renungkan dikutip dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai ayat 51a. Kami mengajak kita semua untuk merenungkan sabda Tuhan ini. Sebelumnya, mari kita awali permenungan ini dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas karunia dan berkat yang Engkau nyatakan dalam hidup kami hingga saat ini. Kami bersyukur karena Engkau menghendaki keluarga kecil kami ini untuk dapat mewartakan sabda-Mu pada hari ini melalui program renungan harian dalam sharing berkesan keluarga yang diselenggarakan oleh Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan. Hadirlah dan berkatilah kami yang akan menyampaikan sabda-Mu, sehingga kami dan orang yang mendengarkannya dipenuhi sukacita. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekarang mari kita membuka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kami akan membacakannya secara bergantian. Mari kita ikuti bersama-sama. Bacaan dari Injil menurut Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan ayat 51a. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, selanjutnya kami akan membagikan kesan dan pesan yang kami petik dari bacaan tadi. Seri akan dimulai dari Ibu. Ayat yang berkesan bagi saya adalah ayat 48 yang berbunyi, "Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, 'Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau.'" Ayat ini berkesan bagi saya karena mengingatkan saya pada pengalaman keluarga kami. Kebetulan keluarga kami dikaruniai Tuhan seorang putra, yaitu Gregorius Situmorang. Sejak kecil, dia sudah menyenangi kegiatan-kegiatan gereja, termasuk kegiatan-kegiatan gereja yang dilaksanakan di lingkungan. Itu sangat tampak sekali. Pernah suatu kali ketika ada doa lingkungan, ketika itu anak kami berusia masih sekitar 4 tahun. Pada saat itu, ketika bapaknya berdiri membawa renungan, dia juga ikut berdiri dengan memegang buku puji syukur. Dia praktekkan apa yang dikerjakan oleh bapaknya. Lalu saat kolekte, dia juga berinisiatif mengumpulkan kolekte. Sudah sejak kecil, kepedulian dan keinginannya untuk berkontribusi bagi gereja kelihatan. Dia juga sangat menyukai perayaan Ekaristi. Apalagi saat pastor melakukan konsekrasi, matanya selalu fokus pada pastor. Saat mengangkat hosti dan piala, dia tampak merasa sangat nyaman dan bahagia setiap kali bertemu dengan biarawan-biarawati. Dia sangat betah berdiskusi dengan para pastor, frater, dan suster. Sehingga kalau diminta pulang, dia pun langsung merasa sedih. Dia juga suka musik. Dia biasa berlatih dan bermain musik di gereja. Singkatnya, dia sangat aktif dalam kehidupan menggereja dan banyak menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang berhubungan dengan gereja. Kenyataan ini pernah membuat saya menjadi sedih. Saya merasa bahwa anak kami kurang mengasihi kami karena dia lebih menghabiskan waktunya di gereja daripada di dalam keluarga. Perasaan ini sempat sangat menyiksa saya, apalagi saat dia tidak memberitahukan kepada kami bahwa dia sedang berada di gereja. Namun, kemudian saya menyadari bahwa kedekatannya kepada gereja adalah sebagai tanda kedekatannya kepada Tuhan. Sebagai ibunya, saya harus mendukung dia untuk dekat dengan Tuhan. Tak ada yang perlu saya cemaskan jika anak kami aktif mengikuti kegiatan-kegiatan kegerejaan. Kutipan tadi mengajak saya dan kita sekalian untuk mendukung sesama, keluarga, terkhusus anak untuk lebih dekat dengan Tuhan. Aktif dalam hidup menggereja. Kita tidak perlu cemas bila anak dan anggota keluarga kita dekat dengan Tuhan. Sebaliknya, kita justru harus senang dan mendukung. Demikian yang bisa saya sharingkan. Ayat yang berkesan bagi saya adalah ayat 44 sampai ayat 45 yang berbunyi, "Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil mencari dia.
Ayat ini sungguh berkesan bagi saya karena berhubungan dengan pengalaman keluarga kami. Sebagaimana telah yang disampaikan istri saya tadi. Wajar bila orang cemas pada anaknya, bila anaknya tidak memberitahu keberadaannya kepada orang tua. Jika kita pernah mengalami kehilangan seorang anak, tentu kita akan panik, cemas, takut, khawatir. Berbagai pikiran yang tidak-tidak akan muncul dalam pikiran kita. Demikianlah kiranya yang dialami oleh Maria dan Yusuf ketika mereka menyadari bahwa Yesus ternyata tidak ada bersama mereka. Suatu kali, kami menghadiri pesta Natal 5 paroki yang digembalakan oleh Ordo Konventual. Waktu itu saya ke sana bersama dengan keluarga, termasuk anak kami Gregorius Tumorang. Di tempat pesta ada banyak sekali orang, saking banyaknya sampai berdesak-desakan. Ketika itu saya sedang berjalan dengan anak saya. Saya baru sadar bahwa saya tidak lagi memegang anak saya. Saya mencarinya ke sana kemari. Saya cemas, apalagi karena dia masih berumur 5 tahun. Saya terdiam sejenak dan coba mengingat apa kebiasaan, hobi, dan talentanya. Dari pengamatan kami ada 2 kebiasaannya, yakni berada di antara para pastor, frater, suster, dan suka dengan hal-hal yang berhubungan dengan musik. Saya pun akhirnya pergi mencarinya ke tempat pemain musik pesta itu. Dan ibunya mencari di antara para pastor, frater, suster. Anak kami pada akhirnya kami temukan. Dia ternyata sedang berada bersama uskup dan membawa tas uskup. Kami sudah mengenal anak kami dengan baik dan karena itulah kami menemukannya. Demikianlah kiranya yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria. Mereka mengenal pribadi Yesus dan karena itulah mereka akhirnya pergi ke Yerusalem untuk mencari Yesus. Mereka tahu bahwa Yesus suka hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan. Kutipan tadi mengajak saya dan kita sekalian untuk saling mengenal satu dengan yang lain, khususnya dalam keluarga. Ini penting sekali, mari kita wujudkan. Demikian yang bisa saya bagikan. Ayat yang berkesan bagi saya adalah ayat 49 yang berbunyi, jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Ayat ini sungguh berkesan bagi saya karena mengingatkan saya kepada pengalaman sebagaimana yang disampaikan mama dan bapak saya. Bagi saya, berada di dalam rumah Bapa maksudnya mengikuti ibadat-ibadat, misa, dan kegiatan-kegiatan gereja lainnya. Saya aktif dalam kehidupan menggereja karena orang tua saya. Mama dan bapak saya juga aktif dalam kehidupan menggereja. Bapak saya sering membawa renungan-renungan di lingkungan. Mama saya sering menjadi dirijen dan menjadi pemazmur. Inilah yang membuat saya semakin mencintai Tuhan melalui hidup menggereja. Benar yang disampaikan Bapak dan Mama saya. Saya sangat suka dengan kegiatan-kegiatan gereja dan saya ingin berkontribusi untuk gereja dengan menyumbangkan apa yang bisa saya buat. Misalnya, dengan menjadi misdinar dan organis di gereja dan di lingkungan. Kebetulan memang saya suka bermain musik. Talenta ini saya dapatkan dari Tuhan dan akan saya persembahkan lagi kepada Tuhan. Orang tua saya sangat mendukung saya, tapi mereka tetap mengingatkan saya agar tidak mengabaikan hal-hal baik lainnya, misalnya soal belajar dengan baik. Ayat tadi mengajak saya dan kita sekalian, khususnya kaum muda, untuk berpartisipasi dalam kegiatan gereja, melayani di dalam gereja. Mari menggunakan waktu dan talenta kita untuk melayani Tuhan dimanapun kita berada. Demikianlah caranya untuk senantiasa berada di rumah Bapa. Jika berbuat demikian, maka kita akan membawa berkat bagi sesama
dan Tuhan akan menambahkan rahmat-Nya kepada kita. Demikian yang bisa saya bagikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kami sudah membagikan kesan dan pesan yang bisa kami petik dari bacaan tadi. Jadi, sebagai kesimpulan dari sharing kami yang dapat kita wujudkan dalam hidup sehari-hari, yakni pertama, mari kita mendukung sesama, keluarga, khususnya anak kita untuk lebih dekat dengan Tuhan, aktif dalam hidup gereja. Kita tidak perlu cemas bila anak dan anggota keluarga kita dekat dengan Tuhan. Sebaliknya, kita justru harus senang dan mendukung. Yang kedua, mari kita berusaha untuk saling mengenal satu dengan yang lain, khususnya di dalam keluarga. Ini penting sekali, mari kita wujudkan. Yang ketiga, mari kita berpartisipasi dalam kegiatan menggereja, melayani di dalam gereja. Mari menggunakan waktu dan talenta kita untuk melayani Tuhan dimanapun kita berada. Demikianlah caranya untuk senantiasa berada di rumah Bapa. Jika berbuat demikian, maka kita akan membawa berkat bagi sesama dan Tuhan akan menambahkan rahmat-Nya kepada kita. Demikianlah pesan atas bacaan tadi menurut kami, agar kita dikuatkan dalam mengamalkan sabda Tuhan ini. Marilah kita memohon kekuatan dari Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami bersyukur atas berkat dan kemurahan-Mu yang Kau anugerahkan kepada kami. Secara khusus hari ini, Engkau memanggil keluarga kami untuk dapat bersharing melalui sabda-Mu. Kami menyadari karunia yang Engkau anugerahkan kepada keluarga kecil kami ini. Dengan talenta yang Kau berikan kepada kami mencoba berkontribusi dalam pelayanan gereja, walaupun masih jauh dari yang Engkau kehendaki. Ajarilah kami dan seluruh saudara kami yang mendengarkan sharing ini, agar kami semakin merasakan belas kasih-Mu, mendengarkan seruan-Mu untuk dapat tinggal dan diam di tempat di mana Engkau berada, melalui karya dan partisipasi dalam persekutuan umat-Mu dan dalam masyarakat kami, agar kami dapat hidup rukun, damai dan penuh sukacita. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, demikianlah yang dapat kami bagikan. Jika ada yang kurang dari sharing kami mohon dimaklumi. Tuhan memberkati kita semua. Salam dari kami.